Tidak lupa terima kasih kepada Profesor Muhammad Mukhtasar. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sering kuis bersama, tapi karena kesibukannya ya kita sangat maklum, dan hari ini khusus menyempatkan untuk bersama-sama kita. Nanti beliau akan memberikan, mensedekahkan ilmunya pada kita semuanya. Kemudian terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang telah mendukung kegiatan ini, baik berupa apa saja, pemikiran juga macam-macam, termasuk sedekah door prize yang luar biasa. Nanti untuk kita semua, dari kita untuk kita semuanya. Insya Allah nanti semua membawa pulang. Kami seluruh anggota Kugugu menghalalkan dan berlapang dada untuk memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami juga memberikan maaf secara ikhlas dan tulus, saling memaafkan dan kembali fitrah. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan ridho Allah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang terbatas ini, insya Allah kami mencoba membagi pengetahuan apa yang kita miliki. Kebetulan di Universitas Gadjah Mada sehari-hari kami adalah seorang dosen yang mengajarkan mata kuliah bernama filsafat pemikiran, atau dalam bahasa Inggrisnya philosophy of mind. Filsafatnya pikiran orang itu, yang kalau kita bisa pahami dengan sederhana ya otak ini. Jadi filosofi otak itu bekerja gimana. Nah, dalam hal inilah kemudian kita akan coba melihat apa hubungan silaturahmi atau silaturahim ini dengan kesehatan lahir dan batin. Teman-teman sekalian, kehidupan kita ini di dalam Al-Quran surah Al-Alaq, surah yang sangat-sangat menjadi kunci penjelasan mengenai penciptaan manusia. Ya, kita lihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pengertian mengenai otak kita, mengenai pikiran kita ini di dalam surah Al-Alaq itu ayat 16. Nanti coba dicek di sana, dinyatakan bahwa di otak itu disebut dengan nasiyah, ya, nasiyatin kazibatin khoti'ah. Celakanya nasiyatin itu diteruskan dengan kata kazibah. Kazibah itu dusta. Kemudian khoti'ah itu apa? Durhaka. Nah, kemudian para penafsir mempertanyakan dan menjelaskan kenapa otak itu dalam pengertian yang lebih dekat dengan kita mungkin kita sebut dengan ubun-ubun. Nasiyah itu ubun-ubun, garis miring otak yang ada di dalam kepala kita ini. Khoti'ah, nasiyatin kazibatin khoti'ah. Loh, kok otak kita ini yang dikatakan juga diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah anugerah Allah yang terbesar bagi manusia, yang membedakan manusia dengan binatang, dengan tumbuhan dan semua makhluk Tuhan yang lain. Keunggulan manusia, keistimewanya manusia itu ada pada nasiyah. Tetapi kenapa yang istimewa itu disebut atau sama dengan durhaka, dusta dan durhaka? Teman-teman, bapak-bapak sekalian,
Mari kita lihat. Nah, di sini di dalam struktur tubuh kita ini ada otak itu yang secara ilmiah dijelaskan bahwa berat otak kita itu kurang lebih 1,3 kg. 1,3 kg. Tapi kalau kita memahami otak menurut ilmu dokter saraf yang bersifat material, yang bisa kita timbang itu 1,3 kg. Otak kita yang di dalamnya ada cairan. Menurut ilmu syaraf, ada otak besar disebut dengan cerebrum. Kemudian ada otak kecil namanya cerebellum. Cerebellum, ya. Cerebellum itu otak kecil berada di bawah otak besar kita, bagian belakang kepala kita ini. Otak kita yang besar ini yang disebut cerebellum itu memiliki cairan yang bersifat apa? Warnanya bening. Ini bantalan otak kita. Coba bapak-bapak sekalian kita bisa memikirkan mengapa kita tidak begitu pernah merasa lelah memangku atau mengangkat, menopang kepala kita yang 1,3 kg ini otaknya. Karena ada pengganjalnya yang kokoh, yang terus ke tulang belakang. Otak atau kepala kita ini tertopang oleh tulang belakang kita yang diantaranya ada cairan itu, cerebrospinal fluid, disingkat dengan CSF, yang berwarna bening itu. Itu cairan yang sangat-sangat berfungsi untuk memberikan gerakan kepada seluruh tubuh kita ini. Kita tidak akan mengayuh sepeda kalau cairan yang ada di otak kita tadi ini, di cerebrospinal fluid itu tidak berfungsi dengan baik. Artinya tidak menjadi olinya persendian kita ini. Jadi itu dibawa melalui otak belakang kita kepada seluruh sendi-sendi kita yang ada di sini. Nah, karena itu kita kenal penyakit hidrosepalus. Hidrosepalus itu apa? Karena tidak terjadi keseimbangan antara serapan cairan cerebrospinal itu dengan masuk menjadi darah, dibawa ke dalam sel-sel darah kita. Daya serap darah kita terhadap cairan itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga cairan itu membesar di kepala. Mohon maaf kalau ada kita lihat saudara kita terkena penyakit hidrosepalus itu kelihatan besar kepalanya karena tidak cairan itu tidak terdistribusi dengan baik oleh karena hidrosepalus itu. Nah, selain itu bapak-bapak teman-teman sekalian, ini pengertian pikiran sebagai bersifat fisikal, otak. Kalau dalam bahasa Arab disebut aklun. Aklun itu terbagi dua pengertiannya. Ada pengertian yang bersifat material dan juga ada yang bersifat non material. Yang bersifat non material itu apa? Yaitu pikiran, menalar, memikirkan, mempertimbangkan, menghitung, memprediksi. Itu pengertian otak secara non material. Tetapi pengertian otak secara material, ini tadi ada otak besar cerebrum, ada otak kecil dinama cerebellum, dan di dalamnya ada fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, sekarang ibu bapak sekalian, apa hubungannya otak kita ini atau pikiran kita ini dengan kesehatan tubuh? Kalau kita menggunakan sains atau hasil penelitian dari dunia barat, orang barat itu bersifat sangat materialistis. Nggak percaya kalau nggak bisa dilihat. Nggak percaya kalau sesuatu itu tidak bisa diukur. Nggak percaya kalau sesuatu itu nggak bisa disaksikan melalui mikroskop. Begitulah kemudian dalam hal pandemi COVID kemarin. Keberadaan corona itu dipercaya adanya ketika sudah tertes atau tereksperimentasi dengan menggunakan alat. Tetapi dari segi agama, kita memahami bahwa yang namanya penyakit itu adalah sebuah sunnatullah yang diberikan kepada manusia sebagai cobaan.
Nah, kemudian kalau cobaan yang dimaksud itu dimaterialisasi, mengikuti cara pandang orang barat, maka orang beragama ini akan mengalami kelemahan iman karena tidak bisa melihat corona itu. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita harus kembali kepada ajaran agama kita yang menyatakan bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kita lihat dan pandang semua itu sebagai musibah sekaligus cobaan bagi kita. Bagi mereka yang percaya dengan baik sesuai dengan perintah agama, maka tentu saja akan semakin kuat imannya. Tetapi bagi mereka yang mengharuskan percaya kalau sudah melihat, itu imannya akan semakin mengalami krisis. Nah, itu karena orang barat. Di sana kita mengenal ada cara berpikir ateis. Orang yang tidak mau menerima kebenaran Tuhan atau keberadaan Tuhan. Maka virus corona pandemi kemarin itu maka menjadi bulan-bulanan sumbernya dinyatakan dari negara Cina. Perang-perangan dengan Amerika. Perang-perangan virus dengan Amerika. Padahal kenyataan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak menggunakan pendekatan agama di dalam memahami itu. Nah, bapak-bapak, teman-teman sekalian, pengertian tentang virus corona seperti itu yang tidak bersifat materialistis adalah pemahaman kita terhadap otak yang juga tidak bersifat materialis. Otak atau pikiran yang tadi disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Alaq, ubun-ubun atau nasiah itu. Nasiah itu menjadi berdusta dan menjadi kasibatin khati'ah atau durhaka. Ini kan sesuatu yang namanya pendusta dan durhaka itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat yang bagaimana itu. Ini adalah istilah yang bersifat religius, bersifat etik, moral gitu ya. Nilai-nilai nggak bisa dilihat itu. Orang yang berdusta itu gimana? Bapak-bapak, teman-teman sekalian, untuk gampangnya mari kita lihat ayat tanda-tanda orang munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik apabila dipercaya itu hianat, dia berbicara dia berdusta, ya kan? Salah satunya ayatul munafik salah. Kita haddatsa kadzaba, ya kan? Kalau dia berbicara dia berdusta. Kalau dia dipercaya kalau berbicara berdusta, lalu dipercaya hianat, iza tuminahana. Ya. Kalau dia berjanji, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia melupakan janjinya, tidak tepat menepati janjinya. Ini kan semua tidak nyata, tidak bersifat materialistis. Oleh karena itu, teman-teman, bapak-bapak sekalian, kalau kesehatan itu dipahami semata-mata bersifat fisik, maka kita tidak akan pernah mendapatkan solusi. Mengapa ada orang yang terganggu pikirannya, tidak fokus, mengalami kehilangan memori? Kalau kita tidak kembali tadi, coba yang menyatakan bahwa nasihatun kadzibah khati'ah itu disebabkan karena apa? Dia mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu tidak bersifat nyata saja, tapi juga ada yang bersifat tidak nyata, tidak bisa dilihat. Ayat-ayat Allah itu tidak bisa hanya dilihat atau diukur dengan kecerdasan intelektual atau IQ. 110, 120 ketinggian IQ itu tidak mampu bisa memahami hal-hal yang bersifat non-material. Oleh karena itu orang cerdas, kalau mau komprehensif kecerdasannya, dia harus muncul dari orang yang beriman. Teman-teman, bapak-bapak sekalian, Albert Einstein adalah orang yang sangat tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian menemukan hukum yang sangat terkenal dengan L2MC, pangkat 2 kuadrat itu. Tapi apa dia katakan? Ilmu tanpa agama
Science without religion is blind. Dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Religion without science is lame. Dia akhirnya mengakui agama. Karena di balik hukum cahaya yang dia perkenalkan, cahaya itu tidak bisa diukur dengan alat apapun. Cahaya, mari coba salah satu di antara contoh Bapak-bapak sekalian. Peristiwa Isra Mi'raj. Itu cepat sekali. Nah, sekarang kita punya handphone. Kenapa bisa kita mendengarkan petunjuk dari GPS itu? Belok kiri, tempat Anda tinggal kurang lebih 5 km depan. Ini teknologi artificial intelligence yang meniru kemampuan manusia untuk itu. Tetapi Bapak-bapak, teman-teman sekalian, secara teknologis itu dikembangkan dari dasar sains yang namanya teori cahaya ini. Jadi suara itu berubah, bertransformasi menjadi energi. Cahaya menjadi energi yang kemudian menjalankan suara ini. Jadi orang menggunakan teori energi dan juga cahaya, sehingga orang yang bersuara dari Amerika, suaranya terbawa oleh energi itu, kemudian bisa sampai ke dalam handphone. Melalui handphone kita bisa dengarkan. Nah, kalau berdasarkan teori cahaya itu, maka peristiwa Isra Mi'raj, ya, itu bisa diterima secara rasional. Kenapa? Buraq, kendaraan baginda Rasul, itu terbuat dari cahaya. Yang mendampingi beliau Mi'raj siapa? Malaikat. Malaikat itu dari mana? Cahaya. Jadi double cahaya yang mendampingi peristiwa itu. Buraq sebagai cahaya, malaikat juga sebagai cahaya. Jadi sangat-sangat berlipat ganda kecepatannya daripada apa yang kita bisa saksikan sekarang ini. Suara dari Amerika dalam waktu cepat bisa terkirim ke Indonesia melalui handphone. Bertransformasi dalam teori energi. Nah, begitulah kemudian mengapa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dihitung, saking demikian cepatnya peristiwa itu terjadi. Karena dari cahaya, double cahaya yang menemani. Dan cahaya itu bukan cahaya siapa-siapa, malaikat Jibril. Nah, tapi yang seperti ini tidak bisa ditangkap oleh kecerdasan otak kita tadi. Nah, itulah ibu bapak sekalian, mohon maaf, yang perlu kita ketahui bahwa pengertian pikiran itu tidak semata-mata kerjanya dokter syaraf, tetapi juga kerjanya guru agama, kerjanya teman-teman kita yang berkecimpung dalam bidang agama untuk mengingatkan adanya fungsi otak kita yang mampu untuk memahami sesuatu yang bersifat non material. Nah, dari kedua kenyataan dan pengertian ini, maka mari kita menggunakan olahraga seperti ini, yaitu dalam rangka menjaga ketahanan otak kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini. Karena membutuhkan juga secara sains, membutuhkan gerak, membutuhkan konsumsi air. Bapak-bapak sekalian, 99% ya, cerebrospinal fluid, cairan otak besar kita itu adalah terdiri dari air. Air, makanya ini juga lagi-lagi jangan lupa bapak-bapak sekalian, air itu penting sekali. Nah, coba kenapa selalu ada yang disebut dengan dehidrasi, kekurangan air? Karena apa? Air itu vitalitas kehidupan. Tidak saja dari baginda Rasul yang menyatakan bahwa air, karena bahkan di dalam Al-Quran, coba di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati dan seterusnya, kemudian wa anzala fi minal ayati wa zikr. Bagi kita semua, bagi orang yang beriman, pasti meyakini itu bahwa misalnya penyakit stroke itu oleh ahli atau ilmuwan, kalau bagian tubuhnya yang terasa pincang bagian sebelah kanan diduga
maka bagian otak yang rusak itu adalah sebelah kiri, jadi silang. Ini penjelasan fisika, penjelasan ilmu yang bersifat neurologis. Tetapi dari mana munculnya kerusaknya bagian kanan atau bagian kiri otak kita itu? Terganggu dari beban pikiran yang demikian berat. Nah karena itu mari refreshing aja, santai-santai aja menghadapi kehidupan ini. Insya Allah yang namanya juga manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan kepada kita semua yang di luar dari kemampuan kita. Itu intinya. Jadi nggak usah repot-repot, mau bingung, mau mikirin kalau ada masalah, jangan terlalu dibawa. Selesaikan masalah itu dan sandarkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua ini tidak di atas atau di luar dari kemampuan kita untuk menyelesaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian door prize. Door prize ini alhamdulillah pada Syawalan tahun ini kita banyak mendapatkan sedekah atau donasi, yakni ada 50 door prize. 50 door prize, luar biasa, bisa dikatakan 2 kali lipat dari peserta yang hadir. Dan banyak terima kasih kepada para donatur yang tidak bisa kami sebutkan atau di grup itu kami sebutkan hamba Allah. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih pada bapak-bapak donatur semua yang jumlahnya ada jumlah donaturnya ada sekitar 10 orang. Alhamdulillah, semoga menjadi pahala yang selalu mengalir. Amin. Nah ini Pak Bowo mendapat door prize ini, Monggo, kehormatan yang pertama. Yang pertama mendapat door prize sebagai kehormatan sebagai Nomor berapa ini, Nak? Nomor satu ini. Ya, Masya Allah ini pasti luar biasa ini nanti. Nomor 1 juga dapat nomor 1. Alhamdulillah. Varian kecil tapi manfaat insya Allah Pak. Ya, insya Allah. Semoga manfaat ya Pak. Amin, amin. Oke. Nah ini nomor 1 ini Pak Bowo. Ya. Dapat undian nomor 1 ya. Nomor 1 dapat 1. Berarti memang iya, terima kasih Pak. Monggo Pak Jumati. Berikutnya Bapak Jumati ini. Biar dapatnya gede apa kecil gitu. Iya, ini pokoknya kehormatan ini bagi Mbah Jum yang sering goesnya ke arah utara ya. Ketika saya ke kantor itu selalu saya klakson itu. Mas, biarnya Mas. Oke, nomornya ini kehormatan nomor 2 ini. Apakah dapat nomor 2 atau kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 38. 38. Coba Pak, dilihatkan Pak ke saya Pak. Gede ini 38, nggak tahu isinya. 38 cocok dengan dapat door prize nomor 38. Semoga manfaat, Ya. Bang, ya. Oke, semoga Ya, manfaat. alhamdulillah. Tambah semangat Pak.